Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, ketemu lagi dengan Bu Mina, guru fisika di SMA Negeri 2 Penajam Pasir Utara. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar fisika kelas 11 bab fluida statis. Adapun pokok pembahasan yang akan kita pelajari di fluida statis adalah yang pertama massa jenis, tekanan hidrostatis, tekanan mutlak, hukum utama hidrostatis. Sebelum masuk ke dalam pokok pembahasan, ada baiknya kita kenalan terlebih dahulu sama fluida. Fluida dapat diartikan sebagai zat yang dapat mengalir. Zat yang termasuk ke dalam fluida ada dua, yaitu zat cair dan zat gas. Fluida dapat berada dalam keadaan diam maupun bergerak. Fluida dalam keadaan diam dikenal dengan fluida statis. Sekarang kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu massa jenis. Massa jenis merupakan jumlah partikel fluida tiap satuan volume. Massa jenis juga dimaknai sebagai ukuran kepadatan benda. Di dalam fisika, massa jenis dirumuskan Rho sama dengan M per V, di mana Rho itu merupakan massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik, sedangkan M itu adalah massa, satuannya kilogram, dan V itu adalah volume zat, satuannya meter kubik. Pokok pembahasan berikutnya yaitu tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang dialami benda yang disebabkan oleh berat fluida itu sendiri. Nah, perhatikan gambar. Di sini ada sebuah bejana berisi air, di mana di dalam bejana ini ada seekor ikan. Nah, ikan yang ada pada bejana ini akan mendapatkan gaya tekanan. Gaya tekanan yang diberikan itu sebesar gaya berat yang dimiliki oleh fluida. Gaya tekanan yang diberikan itu per satuan luas penampang. Jadi, secara matematika dirumuskan, tekanan hidrostatis yang dialami oleh ikan atau titik di dalam fluida itu sebesar gaya berat fluida dibagikan dengan luas permukaan. Gaya berat itu rumusnya M dikalikan dengan G, dibagikan lagi dengan A. Kemudian, M di sini adalah massa fluida. Kita hubungkan dengan massa jenisnya. Sehingga rumusnya kita turunkan lagi menjadi massa jenis fluida, kita kalikan dengan volumenya, kemudian kalikan kembali dengan G, bagikan dengan A. Dan V di sini adalah volume dari fluidanya. Maka rumus ini kita turunkan kembali menjadi Rho dikalikan dengan A, kita kalikan dengan H, kita kalikan kembali dengan G, baru dibagikan dengan A. Di mana A ini merupakan luas permukaan dan H ini merupakan posisi titik atau ikan dari permukaan fluida. Maka A ini bisa kita coret, sehingga diperoleh rumus akhir tekanan hidrostatis sama dengan Rho GH, di mana pH merupakan tekanan hidrostatis. Satuannya adalah Pascal atau bisa juga Newton per meter kuadrat. H di sini adalah kedalaman. Ingat ya nak ya, H ini adalah kedalaman. Satuannya meter. Maka H ini diukur dari permukaan fluida ke titik atau permukaan fluida ke posisi ikan yang ada di dalam bejana ini. Sedangkan G itu adalah percepatan gravitasi bumi. Nilainya 10 meter per sekon kuadrat atau 1000 cm per sekon kuadrat. Berikutnya, tekanan mutlak. Tekanan mutlak adalah tekanan udara luar pada permukaan fluida dijumlahkan dengan tekanan hidrostatis terhadap titik. Perhatikan gambar. Di dalam bejana ini ada zat cair. Kemudian di sini ada satu titik. Maka titik ini akan mendapatkan dua tekanan. Yang pertama, tekanan hidrostatis karena gaya berat dari fluida itu sendiri. Yang kedua, ada tekanan dari luar, yaitu tekanan dari atmosfer atau tekanan dari udara.
Maka tekanan mutlak dirumuskan. Tekanan mutlak kita simbolkan PG sama dengan P0 kita tambahkan dengan pH. P0 ini adalah tekanan atmosfer atau tekanan udara. Nilainya 1 atm atau 1 atmosfer. Di mana 1 atm itu sama dengan 1,013 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Jadi kalau di dalam sistem internasional, besaran yang kita pakai adalah 1,013 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, ini nilai dari tekanan atmosfer. Atau biasa juga dituliskan 1 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, jadi tekanan mutlak PG sama dengan P0 ditambahi dengan tekanan hidrostatisnya sebesar √GH. Ini untuk tekanan mutlak. Berikutnya, hukum pokok hidrostatis. Hukum pokok hidrostatis menyatakan bahwa tekanan pada setiap titik dengan kedalaman yang sama pada suatu jenis zat cair adalah sama. Hukum pokok hidrostatis biasanya diterapkan pada pipa U. Ini disebut pipa U karena memang bentuknya seperti huruf U. Kemudian pipa U ini fungsinya untuk mencari massa jenis yang belum diketahui. Berdasarkan hukum pokok hidrostatis, maka tekanan di titik A itu akan sama dengan di titik B. Nah, untuk di pipa U sendiri, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menentukan titik acuan. Titik acuan itu apa? Titik batas antara fluida pertama dengan fluida kedua. Nah, ini yang menjadi titik batas. Nah, sedangkan ketinggian di masing-masing pipa itu diukur dari permukaan fluidanya ke titik acuan. Nah, secara rumus dituliskan P1 sama dengan P2, di mana nilai tekanannya adalah P0 kita tambahkan dengan √1GH1 sama dengan P0 ditambah √2GH2. P0-nya bisa kita coret. G-nya juga bisa langsung kita coret karena di kedua sisi ada. Nah, sehingga rumus ini kita sederhanakan menjadi √1H1 sama dengan √2H2. √1 adalah massa jenis dari fluida yang ada pada pipa pertama, sedangkan √2 itu massa jenis dari fluida yang ada di pipa kedua. H1 ini adalah jarak titik acuan ke permukaan. H2 jarak titik acuan di sini titik B ke permukaan minyak. Jadi hukum hidrostatis dituliskan √1H1 sama dengan √2H2. Nah, untuk pemahaman lebih lanjut, kita masuk ke contoh soal ya. Contoh soal yang pertama, ini terkait penerapan tekanan hidrostatis. Seekor ikan berada pada kedalaman 15 meter di bawah permukaan air. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik, percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, dan tekanan udara luar 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat, tentukan A. Tekanan hidrostatis yang dialami ikan, kemudian B. Tekanan total yang dialami ikan. Nah, sekarang kita gambarkan dulu ya. Ini kita anggap sungai, ada ikan di kedalaman 15 meter. Nah, kemudian selain tekanan hidrostatis, ikan ini juga mendapatkan tekanan udara atau tekanan dari luar. Langkah pertama yang harus kita lakukan, kita tuliskan terlebih dahulu datanya. Massa jenis air itu 1000 kilogram per meter kubik.
Kemudian percepatan gravitasi itu 10 meter per sekon kuadrat. Tekanan udara itu 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Yang A yang ditanyakan adalah tekanan hidrostatis. Maka pH sama dengan Ru GH. Tinggal kita masukkan nilai Ru-nya adalah 1000. Kemudian G 10 meter per sekon kuadrat. Dan hanya itu kedalamannya tadi 15 meter ya. 15. Maka diperoleh hasilnya 150.000 Pascal. Atau ini bisa kita jadikan bilangan berpangkat, yaitu 1,5 dikalikan dengan 10 pangkat 5 Pascal. Atau bisa juga kita gunakan satuannya Newton per meter kuadrat. Dah ini tekanan hidrostatis yang dialami oleh ikan. Sekarang kita cari yang B. Yang B itu adalah tekanan total. Ingat, selain mendapatkan tekanan hidrostatis atau tekanan dari fluida itu sendiri, ikan ini juga mendapatkan tekanan dari luar sebesar P0. Maka tekanan total atau kita tuliskan PG sama dengan tekanan udara kita tambahkan dengan tekanan hidrostatis. Tekanan udaranya itu 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Sedangkan tekanan hidrostatis tadi sudah kita dapat 1,5 dikalikan dengan 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Maka kita jumlahkan hasilnya 2,5 dikali 10 pangkat 5 Pascal atau Newton per meter kuadrat. Ini total tekanan yang diterima oleh ikan di kedalaman 15 meter. Kita masuk ke contoh soal penerapan hukum pokok hidrostatis pada pipa U. Pipa U diisi air, kemudian melalui salah satu kaki pipa diisi minyak, sehingga tinggi minyak 20 cm. Jika massa jenis minyak 0,8 gram per cm kubik, berapakah beda ketinggian zat cair pada kedua kaki pipa? Massa jenis air sama dengan 1 gram per cm kubik. Kita anggap ini gambarnya ya nak ya, ini pipa U, kemudian pada salah satu kaki pipa U diisi minyak, di mana ketinggian minyak itu sama dengan 20 cm. Nah, bagaimana cara mengukur ketinggian minyaknya? Ingat, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan titik acuan. Kita harus menentukan titik acuan kedua pipa, yaitu batas dari kedua fluida ya. Berarti ini titik acuannya ada di sini. Oke, kita tarik garis putus-putus. Nah, maka ini yang menjadi H minyaknya. Oke, 20 cm. Sedangkan ini H air. Ini yang belum diketahui. Nah, yang diminta itu beda ketinggian. Berarti beda ketinggiannya ada di sini. Ya, ini yang dikatakan dengan beda ketinggian, delta H. Maka untuk menentukan delta H, kita masuk melalui persamaan hukum pokok hidrostatis. Ru1 dikali H1 sama dengan Ru2 dikalikan dengan H2. Ru1 di sini adalah massa jenis minyak, yaitu 0,8 gram per centimeter kubik, kemudian ketinggiannya 20 cm. Nah, di sini satuannya tidak perlu kita konversi ke sistem internasional. Kenapa? Karena semua satuan dalam sistem CGS. Massa jenis air itu tadi 1 gram per centimeter kubik, kita kalikan dengan ketinggian air yang belum diketahui. Maka ini dapat 16 sama dengan H2, maka ketinggian air di pipa adalah 16 cm. Yang diminta adalah beda ketinggian zat cair pada kedua kaki pipa. Maka delta H sama dengan H minyak, kita kurangkan dengan H airnya. Sehingga diperoleh 20 cm, kita kurangkan dengan 16 cm. Diperoleh hasilnya 4 cm. Inilah beda ketinggian zat cair pada kedua kaki pipa. Sampai di sini video pembelajaran kita hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Mohon maaf jikalau ada penyampaian yang salah dari Ibu. Tetap semangat, terus belajar, dan belajar. Insya Allah kalian bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.